Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Haul yang keempat dari wafatnya almarhumah Ibu Armani binti Muhaji, yang mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini termasuk orang-orang yang dikatakan wadzakirin Allah katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang rajin ingat kepada Allah, baik laki ataupun perempuan, maka kami akan janjikan, kami siapkan buat mereka ampunan dari dosa-dosanya dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa hadirin, kita datang ke sini berzikir pada Allah, menghatamkan Al-Quran, bertahmid, bertasbih, ya, mendoakan nanti orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini hal yang sangat dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita kumpul berzikir bersama-sama pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para hujjaj, wabil khususil khusus guru kita yang sudah memimpin tahlil, Ustaz Zaini, ada Ustaz Haji Abdurrahman, dan para asatidzah lainnya, Ustaz Yusnadi, dan para hujjaj, para sesepuh yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada antum semuanya. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita senantiasa dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah sampai akhir hayat kita, mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kegiatan haul banyak orang-orang di luar sana, di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menentang. Nggak ada itu haul, ya. Padahal kalau saya ingat pelajaran dari guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syautiri, guru saya di Rubat Tarim, Yaman, Hadramaut, beliau pernah mengatakan di antara dalil haul itu ada dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ini kata Habib Salim termasuk dalil untuk bikin haul. Apa itu Ustaz? Fa idza qadaytum manasikakum, kalau kalian sudah selesai mengerjakan manasik kalian, sudah selesai bikin kegiatan haji, ya, fadhkurullah, ingatlah kalian kepada Allah, rajinlah berzikir pada Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebut-nyebut kebaikan bapak-bapak kalian. Jadi orang Arab ini punya kebiasaan setelah haji itu kumpul bareng-bareng antar gobilah, antar suku, itu menceritakan, membanggakan orang-orang tua mereka. Dan ini hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari haul sebenarnya adalah menceritakan kebaikan almarhum wal marhumat. Ini almarhumah dibikin haul, kalau bisa nanti itu ahli warisnya, keluarganya, anaknya, mantunya bikin biografi pendek. Siapa ini yang kita haulkan? Apalagi kalau yang dihaulkan ini orang-orang saleh, para kiai, para ulama, para aulia, dibikin biografinya, dibacakan. Dulu beliau ibadahnya seperti ini, dulu beliau akhlaknya seperti ini, bagaimana dermawannya, bagaimana baiknya, diceritakan semua. Supaya apa? Supaya jadi panduan, jadi pegangan anak, mantu, cucu, dan orang-orang yang hadir haul. Biar pulang dari haul ini kita bawa ilmu dari orang yang kita haulkan. Karena hadirin, tidaklah bermanfaat haul seperti ini kecuali pulang orang yang hadir ini akan bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ayo
ya yang biasa bikin haul, kalau bisa bikin sedikit. Bapak saya, kebaikannya aja, manusia pasti ada buruknya, ya. Tapi kata Rasulullah, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian, tutupin keburukannya. Tulis yang bagus-bagus saja. Dulu orang tua kita berjuang bagaimana nyekolahin kita, ya, capeknya bagaimana zaman dulu, ceritain kalau kita tahu. Tanya dari saudaranya, tanya dari teman-temannya, tetangganya yang kenal sama orang tua kita dulu, biar kita jadikan pelajaran buat kita, ya. Kita dulu dibilangin bapak saya begini nih, lu mah sekarang enak, ya, kalau mau apa-apa tinggal minta doang. Gua dulu beda, gitu katanya. Mau jajan aja gua metik rambutan dulu, gua kumpulin, gua bawa ke pasar, baru bisa jajan. Tuh jangan cerita-cerita begitu, itu tuh perjuangan orang tua kita, masya Allah, luar biasa hadirin. Kita ceritain sama anak mantu sama cucunya, biar tahu bagaimana perjuangan kakek kita mendidik kita sampai seperti ini. Ini pentingnya bikin haul. Jadi kalau ada yang nggak suka sama acara haul, sebenarnya hal itu bertentangan sama Quran sendiri. Kata Allah, kadzikrikum aba'akum. Allah nggak menyalahkan tuh, sebagaimana kalian menyebut-nyebut kebaikan orang-orang tua kalian. Jadi ini menyebut orang tua, kebaikan orang tua adalah hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bertentangan, bahkan sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Haul berarti hitungan setahun wafatnya orang. Ini haul yang keempat, berarti almarhumah sudah 4 tahun meninggalkan keluarganya, ya. Yang namanya meninggal dunia, ini bahasanya meninggal dunia, ya, meninggalkan dunia, karena beliau sebenarnya nggak mati, ya, nggak mati kayak kayu, ya. Kata Rasulullah SAW, kematian itu adalah yantaqiluna min darin ila darin ukhra. Yang namanya mati itu pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, ya. Nanti bapak kalau meninggal dunia nih ngerasain yang namanya hayatun barzakhiyah, kehidupan alam barzakh. Bapak kalau nggak percaya mati dah, ya. Ntar kasih tahu saya, ya. Saya percaya, jadi saya belum mau mati dulu, ya. Yang mau nggak percaya mati dah. Nanti bakal berasa tuh kehidupan alam barzakh seperti apa. Yang kata Rasulullah, ya, begitu masuk alam kubur ada yang namanya dhaghtatul qabr, himpitan kubur, pelukan kubur. Kata Rasulullah, Rasul menggambarkan tangannya begini nih, ya. Itu kalau orangnya orang soleh, dipeluk laksana ibu sayang sama anaknya. Pelukan hangat, enak. Yang dulu di dunia rajin ibadah, nggak demen maksiat, dipeluk sama tanah, karena kita berasal dari tanah. Nabiullah Adam dibikin dari tanah, jadi tanah itu ibu kita sebenarnya. Ibu ketemu anak yang udah lama pergi, kalau kabarnya bagus di perantauan, itu dipeluknya seneng. Ya Allah, anak gua, banggain gua, di kampung orang jadi kiai, di kampung orang jadi pengusaha sukses, senang sedekah, senang zakat, ceritanya enak, dipeluknya enak. Tapi kalau ibu anak yang ngerantau jauh, ya, di kampung sono, di kampung orang didengar, anak lu jadi bede. Apaan bede? Bandar narkoba. Ya Allah, bikin malu gua, ya. Jadi maling. Ada waktu itu di berita, orang profesinya maling kotak amal musola sama masjid. Jadi semenjak ke Jakarta kerjaan itu udah ketangkep tuh 22 kali nyolong, baru ketangkep itu. Ditanya sama polisi, mulai kapan? Mulai datang ke Jakarta. Karena nggak ada kerjaannya itu udah. Ya Allah, malu hadirin, ya. Kalau orang tua anak model begini pulang kampung dipeluk, coba pelukan menyiksa, menyakitkan. Sama seperti tanah tuh, kalau orang ahli maksiat dihimpit sama dia, kata Rasulullah, sampai tulang-tulangnya bersatu, patah-patah, jerit dia kesakitan. Cuma nggak dengar, yang dengar selain manusia dan jin, dengar teriakan ahli barzakh. Naudzubillah min dzalik. Gantung kita hadirin, kita bakal ngerasain yang namanya diambil roh, ya. Karena Al-Imam Luqman Al-Hakim, ya, yang namanya tercantum dalam Al-Quran, ini budak tapi masya Allah orang soleh, wali min awliyaillah. Luqmanul Hakim, beliau pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, innan nasa thalathatu athlas. Sesungguhnya manusia itu ada 3 komponen, 3 bagian dari diri kita. Semua kita terbagi 3. Yang pertama, thuluthun lillah, sepertiga itu milik Allah. Wa thuluthun li nafsihi, sepertiga miliknya sendiri. Wa thuluthun liddud, sepertiga lagi buat cacing dan belatung. Apa maksudnya ini? Maksudnya manusia, termasuk kita ini manusia, sepertiga pertama milik Allah. Apa itu?
fa amma lillah faruhu. Ruh kita punya Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikembalikan kepada Allah. Makanya kalau orang meninggal dunia, yang diajarkan adalah kalimat tarji', inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali ruh kita kepada Allah itu, hadirin. Kalau orang saleh begitu dicabut ruhnya, wangi nih, wangi kata Rasulullah, diangkat ke langit, terbuka pintu langit 1, 2, 3 sampai 7 sampai di aras bersujud di hadapan Allah. Ya, kata malaikat, ini roh siapa wangi banget ini? Orang soleh ini, ahli ibadah. Ya, silahkan kamu masuk ke tempat orang-orang soleh. Beda tempat itu, rohnya orang-orang soleh. Adapun rohnya orang ahli maksiat, boro-boro nyampe pintu langit pertama, di tengah-tengah langit, ya, dan bumi, nggak bisa naik, baunya busuk. Kata malaikat, celaka nih, siapa ini orang mati ini? Bikin bau aja. Kayak kita ada tinja gitu, deh ada yang nyedot nih, kurang ajar banget. Sama malaikat juga nyemil, gak enak. Akhirnya sono pergi ke tempat orang-orang kafir, ke tempat orang-orang ahli maksiat di Barhut sana, di Yaman. Ada sumur, katanya itu tempat kumpulnya rohnya orang-orang kafir. Adapun sumur Zam-Zam menurut sebagian ulama tempat kumpulnya roh-roh orang soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang rohnya masuk di bir Zam-Zam, kumpulan orang-orang soleh. Hadirin rahimakumullah, roh ini punya Allah, dan roh ini sudah Allah ciptakan lebih dulu dibanding jasad kita. Dulu kita ini ada mengalami yang namanya alamul arwah, cuma kita nggak tahu aja gitu, nggak nyadar. Ya, alam arwah ini berapa lama Ustadz? Ya sampai kita lahir ke dunia. Ya, kita ada yang lahir tahun 50, nah itu baru pindah tuh, karena alam itu berpindah-pindah. Yantaqilun, makanya kata Rasulullah, yantaqiluna min darin ila darin ukhra, pindah dari rumah ke rumah yang lain. Dulu pertama alamul arwah. Dan kata para ulama tafsir, orang kalau sudah di alam arwahnya saling kenal, ini kita dulu kenalan nih, ya, nanti di alam dunia Allah pertemukan dia. Itu. Ya, jadi dulu kita pernah ketemu nih Bang, zaman di alam arwah nih, ya. Cuma kita nggak kenal aja nih, nggak sadar, nggak ingat. Ya, Allah pertemukan di alam dunia. Ini alam arwah. Lalu pindah ke alam berikutnya, alamur rahim. Pindah ke alam rahim. Kapan itu? Begitu ibu kita sedang mengandung kita. Usia 4 bulan, fayunfakhu fihi ruh, kata Rasulullah. Ditiupkan ke dalam janin itu ruhnya biar bisa bergerak, bisa hidup. Usia 4 bulan. Makanya ada orang bikin selamatan 4 bulanan. Kalau zaman dulu 7 bulanan gitu ya. Gimana Ustaz? 7 bulanan sama 4 bulanan. Hukumnya apa? Bid'ah. Ya, tapi bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Ngapa? Doain janin. Emang doain ngapa? Salah orang doain. Oh bener doain orang? Bener. Ya. Dulu 7 bulan, kenapa? Karena kata para ulama 7 bulan itu usia bayi yang udah kuat sebelum 9 bulan. Ya. Bayi itu sempurna ketika 6 bulan masih lemah, 7 bulan kuat, 8 bulan lemah, 9 bulan kuat lagi. Nah, jadi begitu kuat didoain biar selamat sampai lahiran. Gitu, ya. Cuma yang jadi kendala, guru saya pernah nanya tuh, dulu abang saya ketika istrinya hamil kan dibawa ke Yaman, ya, habis nikah dibawa ke Yaman, hamil di Yaman, sampai ingin melahirkan di Yaman dan lahiran di Yaman. Usia 7 bulan bikin acara, 7 bulan kayak kita gitu, cuma nggak pakai bikin rujak 7 macam gitu, kagak, yang penting selamatan aja. Adat kita baca surah Yusuf sama surah Maryam, nah gitu ya. Kata Habib Salim, ini kenapa dibacain surat Yusuf sama Maryam? Kata abang saya, gini Bib, di sana itu di Indonesia adatnya begitu. Tujuannya kalau seandainya anaknya laki ganteng kayak Nabi Yusuf gitu ya. Kalau anaknya perempuan cantik dan soleha kayak Siti Maryam gitu. Kata Rasulullah, kata Habib Salim, kenapa nggak baca surah Toha atau surah Muhammad? Ya, itu kan surat Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan Nabi Muhammad panutan terbaik buat umatnya dibandingkan nabi-nabi yang lain, baik buat laki dan perempuan. Ya, makanya kata Nabi SAW bilang, nggak apa-apa, udah baca Yasin, Yusuf dibaca, Maryam dibaca, baca surah Muhammad atau baca surah Toha, biar keberkahan Nabi Muhammad nyampe ke anak-anak kita. Nggak apa-apa. Dia nggak menentang, nggak boleh, enggak. Orang ngedoain bayi boleh. Ya, cuma sekarang mulai beralih jadi 4 bulanan. Kenapa? Karena hadis itu ditiupkan ruh itu di usia 4 bulan. Yang mana aja boleh, bikin boleh, nggak bikin juga boleh. Jangan jadi mitos. Ya, lu kalau nggak bikin lu anak lu ntar sengkleh. Wah, macam-macam. Ada aja Pak orang-orang dulu tuh, ya. Jangan. Ini kan kemampuan orang beda-beda. Kalau dia mampu silahkan. Kalau nggak mampu ya udah jangan dipaksain.
Ya, mampu cuma ngundang 2 orang 3 orang, 2 orang 3 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Yang Islam itu, ya kata Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Ya, gara-gara kebiasaan adat istiadat kita jadi susah. Kemarin ada orang WA saya, Ustaz, ini saya ngalamin sendiri, minta tolong. Kenapa? Ya, saya senang sama perempuan, tapi karena saya bontot, cewek saya bontot, orang tua nggak setuju. Katanya nggak bagus begitu. Emang ada Ustaz di agama? Nggak ada, saya bilang. Ya, bontot sama bontot nggak boleh. Saya bilang nggak boleh, ya mungkin secara logika anak bontot biasanya kan keras, manja. Kalau bontot kena bontot jangan ada berantem mulu, mungkin begitu. Cuma kan orang beda-beda. Di agama nggak ada larangan begitu. Kalau udah jodoh jadi, bener? Ya, gado-gado kacang tanah. Kalau jodoh nggak kemana kan gitu. Ya, kalau jodoh mah jadi aja, biar bontot sama bontot juga jadi aja. Ya, ini hadirin rahimakumullah. Ruh itu punya Allah, jadi dipindah-pindahin tuh ke alam rahim. Begitu lahir kita nih sekarang nih, manusia terdiri dari 2 unsur, jasmani dan rohani. Nah, kalau jadi pengen disebut manusia harus ada dua-duanya. Hilang satu aja nggak disebut manusia. Ya, begitu ruh kita diambil, orang datang, mana mayatnya? Mayatnya udah bukan orang lagi. Mana mayatnya? Kenapa? Karena ruhnya nggak ada. Kalau cuma ruh doang, jasad yang ada, wah, demit. Ya, nggak ada jasadnya, ruh doang. Nah, ini manusia itu harus ada 2 unsur, jasmani dan rohani. Dan roh ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua bakal ngerasain yang namanya sakaratul maut. Ini yang kita perlu khawatirkan. Sampai Nabi saja berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami ketika sakaratul maut. Kenapa? Sakitnya luar biasa. Sakit, hadirin, katanya. Ya, sakit. Beneran ini. Nabi ketika dicabut rohnya, Jibril tuh nemenin di samping Nabi, dicabut sama Israel. Kata Jibril, pelan-pelan ya. Ya, ini Rasulullah nih. Nabi disuruh milih, al-baqa fid dunya am rafiqul a'la ya Rasulullah. Mau di dunia atau udah pindah ke atas? Kata Nabi, saya mau pindah ke atas saja. Pengen ketemu Allah. Karena kematian itu adalah cara ketemu Allah. Bapak pengen masuk surga? Pengen semua? Mati dulu. Pengen mati? Enggak. Ini masalahnya. Pengen surga tapi nggak mau mati. Ya. Ini Nabi bilang, saya mau ketemu Allah. Udah rindu sama Allah Subhanahu wa taala. Dicabut ruhnya pelan-pelan sama Israel. Kesakitan Nabi. Sakit. Ya. Kata Rasulullah, ya Jibril, lu ngapa nggak mau ngeliat gua? Emang gua jelek banget ya lagi begini, katanya. Kata Jibril, ya Rasulullah, siapa yang tega ngelihat kekasih Allah kesakitan seperti ini? Ya, keluar keringat dingin dari kening Rasulullah. Ya, kata Jibril, ya kata Rasulullah, ya Jibril, boleh ini umatku bakal ngerasain apa enggak ini? Sakitnya sakaratul maut. Iya ya Rasulullah, bakal ngerasain. Bisa enggak saya minta sama Allah supaya sakit sakaratul maut umat saya aja yang nanggung, supaya umat saya nggak kesakitan ketika dicabut. Lihat baik bagaimana sayangnya Rasulullah sama kita. Kenal sama kita aja kagak, tapi dia mau menanggung rasa sakitnya, ditimpahkan ke dirinya supaya kita nggak ngerasain sakit. Kata Jibril, nggak bisa ya Rasulullah, semua bakal ngerasain sakaratul maut. Hati-hati hadirin. Itu kata Rasulullah, ya, seperti badan, ya, atau kambing dikulitin hidup-hidup sakitnya itu. Bapak pernah kulit terkelupas, terkelet? Kan perih banget sini ya. Padahal dikit doang nih. Ini bukan dikit doang, kulit kita semua dikelet. Hidup-hidup. Ini sakaratul maut, siap-siap. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami ketika sakaratul maut. Ruh kita diambil hadirin, itu punya Allah. Nih, yang pertama milik Allah. Yang kedua, wa thuluthun li nafsihi fa amma li nafsihi fa amaluh. Adapun yang buat kita, amal kita. Amal ibadah kita ini buat kita. Masing-masing nanti begitu meninggal dunia, kata Rasulullah, yatba'ul mayyit thalath. Kalau ada orang meninggal dunia, ngikutin 3. Yang pertama yang ngikutin amalnya, dia ikut ke kuburan. Dari rumah ke kuburan ngikut amalnya. Yang kedua keluarganya ngikut. Istri, anak, kadang ya ponakan, abang, adik, murid-murid, teman-teman tetangga ngikutin. Ngantar jenazah ke kuburnya. Yang ketiga hartanya ngikut, motornya dibawa, mobilnya dibawa semua buat ngantar ke kuburan. Tapi begitu sudah masuk liang lahat, kata Rasulullah, yang 2 pulang, keluarga pulang, harta pulang. Yang nemenin kita cuma amal kita di alam kubur, hadirin. Ayo pikirin masing-masing. Kuburan yang pernah yang masukin mayit ke liang lahat? Ada yang pernah? Ada ya? Itu kan kecil ya. Kuburan itu 2 kali 1.
1 kali 2 meter, gitu kan. Lalu itu bukan tempat kita, bukan. Tempat kita di pojokan yang namanya lahat. Kecil banget. Seukuran peti kecil. Udah sempit kita dimiringin lagi. Ya, bener kan? Ditutupin papan. Zaman dulu gedebong pisang, sekarang papan. Dipempet pakai tanah biar nggak ada yang masuk. Lalu diuruk. Bayangin hadirin, kita rumah biasa segini kamar. Apalagi yang rumahnya gede-gede. Sekaya apapun orang, begitu mati ya begitu juga. Sempit hadirin, sendirian. Siapa yang nemenin? Amal kita doang. Amal itulah yang akan menemani kita. Pahala sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita, bangun malam kita, nangisnya kita sama Allah, itu yang bakal ngademin kuburan kita. Pernah nggak kita mikirin begitu hadirin? Pernah nggak kepikiran? Orang di dunia, kalau meninggal dunia kata Rasulullah, malaikat ngomong, ma qaddam. Kalau ada orang meninggal, malaikat ngomong, ini orang udah siapin apa ini buat dia mati. Tapi manusia yang diomongin, ma khallaf, ninggalin apa dia mati? Warisannya diomongin, cari-cari. Amal kita apa hadirin? Istri yang katanya cinta mati sama kita, pret. Begitu kita mati, boro-boro. Bang, saya cinta mati bang. Gitu bilang kita mati, nggak mau nemenin kita di kuburan. Masih muda bini kita, bandar kita banyak, jadi janda kaya, kawin lagi sama teman kita lagi. Nyesek banget itu. Ya, udah kita yang ngumpulin bandanya. Dia nikmatin sama teman kita. La haula wala quwata illa billah. Ya, bohong. Apalagi laki-laki kalau bini mati, jarang yang lama. Kalau perempuan rada lama perempuan. Laki boro-boro. Ada laki-laki saking sedihnya istri meninggal ditemenin di kuburan saking sayangnya bang. Yang mana kalau cinta jangan kebangetan, sewajarnya aja. Ditemenin di kuburan, dikipasin kuburannya. Ya Allah, saya bawa kipas yang elektrik tuh, kata temannya udah meninggal, udah nggak sesegitunya, dia udah beda alam, nggak usah dipikirin. Ya, ngapa sih lu gitu-gitu amat? Bukan begitu. Dulu kata bini gua kalau mau kawin lagi, awas lu kawin lagi. Ya, sampai kuburan gua kering, jangan mau kawin lagi. Biar cepat kering, gua kipasin. Pengen cepet kering, pengen buru-buru kawin. Masya Allah, laki-laki itu. Ya, laki-laki nggak ada idahnya. Perempuan kalau suami meninggal 4 bulan 10 hari. Kita Imam Abu Hanifah, Imam madhab, begitu istrinya meninggal dunia, hari itu minta cari jodoh, minta nikah lagi. Kenapa? Kata beliau, ini bukan masalah nafsu, saya nggak pengen agama saya kurang, karena ibadahnya orang yang sudah nikah sama yang belum nikah kalah pahalanya. Jadi yang jomblo-jomblo ente kalah. Ada yang jomblo di sini? Ya Allah, kasihan, agak laku. Dari barusan dapat video dari teman tuh, orangnya jelek, lakinya, perempuan cakep banget. Ditulisnya di bawah, malu ya jadi orang ganteng yang belum kawin. Ganteng doang, nggak laku-laku, buat apaan? Ya Allah, truk aja gandengan hadirin. Sampai sekarang masih jomblo, malu. Udah pulang dari sini besok kawin dah, ya, keburu mati repot kita. Ya. Anak-anak kita yang kita sekolahin, ya Allah, dari kecil kita keluarin harta kita. Saya ngerasa punya anak sekarang. Ya, ini jujur aja kalau dapat amplop nih, saat itu kepikiran susu, popok gitu kepikiran. Kagak mikir macem-macem, habis buat anak. Makanya kita dengar cerita orang tua jual bandanya buat anak sekolah, bener itu. Ya, tapi begitu kita meninggal dunia, boro-boro. Ya, paling nangis sehari 2 hari. Habis itu ngomongin warisan. Gimana kok rokok? Gue yang mana nih? Gue yang mana? Ya Allah, udah rebutan aja anak. Nih, semua bakal kita tinggalin. Yang nemenin kita amal kita. Oleh karena itu kalau tahu teman sejati kita amal, banyakin amal. Jangan sia-siakan hidup kita di dunia. Ya, tiap hari main gaplek mulu, mancing mulu. Ya. Ada ya mancing ya? Ya boleh, cuma jangan terus-terusan. Orang kalau mancing kan kadang nggak ingat sholat. Coba dah orang mancing nggak bakal maju. Coba hadirin, jangan buang-buang waktu hadirin. Anak-anak muda jangan buang-buang waktu pakai handphone, main game. Ya Allah, main game online. Zaman sekarang Ustaz, mainnya online. Anak kecil sekarang nih, anak saya, gedek banget saya. Sekolahnya online. Kita lihat pertama belajar, kita tinggal 10 menit main game. Bener-bener dah ya anak sekarang. Ya Allah, kalau dulu kita main enak, main selodor, ya batu 7 gitu kan ya. Sekarang udah kagak. Orang di mana, dia di mana, ngomong kayak orang-orang gila sendirian. Ya, mana ngomong sama temennya. Ya Allah, anak sekarang. Nih hadirin, pikirin amal kita. Sholat kita yang 5 waktu udah khusyuk belum? Udah bener belum? Baca Quran kita berapa banyak sehari semalam? Al-Habib Muhammad Al-Muhdar ketika dengar ceritanya Rabi'atul Adawiyah baca hatam Quran di liang lahat yang 4.000, dibilang saya nggak mau kalah. Masa laki kalah sama perempuan? Waliyah baca Quran 4.000 kali khatmul Quran di liang lahatnya, saya siapin buat saya 12.000 khatmul Quran.
Tuh gitu, laki beneran gitu ya, kalah sama perempuan. Kita termasuk yang payah ini ya, kalah sama perempuan. Hadirin rahimakumullah, ayo banyakin amal. Cuma itu doang yang nemenin kita dari alam kubur kita ya. Yang ketiga, wasulusun lidud. Yang ketiga adalah sepertiga buat cacing dan belatung ya. Ibu-ibu khususnya tuh kalau untuk urusan treatment badan, perawatan badan, habis jutaan pak ya. Muka aja buka, belum semua ini, muka doang. Kalau tahu ya, pergi ke salon, dokter klinik kecantikan, itu facial 400.000, botox 1.000.000. Apa itu botox sih, nggak ngerti botox ya, saya tahu makanan, dia ada botox buat muka itu ya. Masya Allah. Belum lagi vitamin, belum dikasih foundation segala macam dah, itu baru perawatan, belum make upnya ya, yang namanya lipstick, eyeshadow, foundation, eyeliner ya, apalagi tuh, wah bini saya beli kan berasa belinya itu, waduh apalagi deh, gak bisa habis ini. Masya Allah, perempuan jutaan, belum badannya dilulur, kuku mani pedi, wah diurut lagi, semua habis jutaan. Kita pikirin jasmani kita nih, tapi nggak pernah pikirin rohani. Apa itu rohani? Makanan rohani kita adalah zikir dan ilmu. Kalau badan kita mah nanti masuk kuburan jadi bagian untuk cacing dan belatung semua. Nanti nih khusus, kecuali orang-orang khusus doang yang Allah jaga badannya, tidak akan dimakan cacing. Ada orang khusus, para ahli Quran, para solihin, para aulia, para syuhada, para nabi dan rasul dijaga. Cuma orang-orang model kayak kita ya, makin gemuk makin demen cacing. Coba dah, begitu masuk gua tepuk tangan, wih gemuk ya, asik gemuk. Yang kurus-kurus bini ya payah dah, tapi lumayan daripada nggak ada gitu. Habis hadirin, nggak lama itu, nggak nunggu seminggu udah hancur badan kita, panas di tanah itu, cacing belatung datang semua. Yang tadi kita rawat ya, sehari-hari habis semuanya. Oleh karena itu boleh kita jaga kesehatan, boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Biar cakep, biar bersih, boleh. Cuma jangan lewatin buat rohani kita. Apa itu? Hati kita butuh suplai makanan. Kalau nanti ada makanan keluar tuh, jeruk, biasanya gitu ya, jeruk, salak tuh ya. Misalnya juga rengkeng tuh ada biasanya ya. Kalau buat kiai ustadz ada anggurnya biasa gitu, atau durian ustadz ya, ada durian biasanya gitu kalau haul. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa ya. Itu makanan jasmani, tapi yang penting rohani. Apa rohani? Makanan rohani kata para ulama, al ilmu wa dzikru. Rajin-rajin dengerin ilmu sama banyak zikir sama Allah Subhanahu wa taala, biar imbang, biar balance. Orang kalau 3 hari hatinya nggak kena ilmu, maka dia bakal mati hatinya, susah dapat nasihat. Oleh karena itu kita bersyukur ada acara begini nih datang, karena ada tausiahnya. Udah zikiran tadi, baca Quran, udah denger tausiah, enak dah ya. Rohani udah keisi, tinggal jasmani tergantung tuan rumah. Kalau ada kita makan, kalau nggak ada kita tungguin gitu ya. Itu aja ya. Jadi ayo pulang dari haul begini harus bawa pulang ilmu yang manfaat ya, nambah takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita garis bawahi, kita hadir haul orang lain, kita juga bakal meninggal dunia hadirin. Siapin amal, karena itulah yang akan nemenin kita selama-lamanya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, takwalah kalian pada Allah. Gimana takwa itu? Kerjakan perintah Allah, jauhkan larangan Allah. Dan hendaklah masing-masing dari diri kalian mengingat-ingat, mengangan-angan amal apa saja yang sudah kalian persiapkan di hari esok ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mikir dah. Apalagi yang udah tua, udah ubanan, udah mulai rontok giginya, yang muda juga sama, semua mikir. Kita udah siap bawa apa menghadap Allah. Ingat, ini puluhan tahun Allah kasih umur sama kita. Jangan sia-siain. Jangan sampai nanti di depan Allah bilang, qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan. Ya Allah, balikin saya ke dunia ya Allah, saya biar bisa ngerjain amal soleh lagi. Dulu nggak sempat. Kata Allah, kalla, udah nggak bisa lagi sekarang. Ayo, mumpung masih ada umur, pulang dari masjid haul, tambah rajin ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi nggak pernah qobliyah badiah, mulai qobliyah badiah. Yang malas baca Quran, ayo rajin baca Quran. Yang malas sedekah, ayo rajin sedekah. Biar kita berharap kita mati lagi ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Mati lagi sholat, mau nggak? Mau, banyakin sholat. Mati lagi baca Quran, mau? Banyakin baca Quran. Mati lagi cari ilmu, lagi dengar ceramah, mau? Mau sekarang?
Nggak mau ya. Emang kalau mati nggak mau ya. Tapi kita pengen lagi ibadah sama Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan Fatihah, nanti doa khatamul Quran oleh Ustaz kita. Kita berharap mudah-mudahan almarhum Ibu Armani binti Muhaji dan seluruh keluarga besar kita yang sudah meninggal, dan orang tua kita, mertua kita, kakek, nenek kita, leluhur kita, mudah-mudahan di alam kuburnya Allah ampuni kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan dan Allah terangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, saya sekaligus pamit. Saya mohon maaf nggak sampai selesai Ustaz, para asatidzah, karena saya ada acara lagi di Bintan di Pondok Labu. Jadi tuan rumah khususnya saya minta ridhonya acara tidak sampai selesai. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.